Apa yang kau perbuat, Wiwin? Apa yang bisa kau perbuat, Wiwin? Anak sialan, apapun tak pernah becus kau lakukan. Itulah kata-kata yang hampir setiap hari ku terima dari mulut seseorang yang kusebut ibu. Wiwin, itulah namaku. Kini umurku menginjak 34 tahun dan memiliki 3 orang anak. 2 tahun sudah, aku akhirnya bisa lepas dari kebersamaan dengan ibuku yang bernama Dedeh. Selama 32 tahun, aku hidup dengannya. Tak pernah kurasakan kebahagiaan sekalipun dalam perjalanan hidupku. Meski begitu, aku selalu menghormatinya. Awal mula, kisah diawali saat ayah dan ibuku berpisah saat umurku 4 tahun. Masih kuingat kasih sayang ayah saat memangkuku, terbalik dengan sikap ibuku yang seolah tak pernah menginginkan kehadiranku. Hingga satu peristiwa menimpa keluargaku. Masih teringat di ingatanku, ibu menampar ayah hingga menyebabkan ayah pergi dan tak pernah kembali di hadapan kami. Saat itulah hari-hariku berubah seperti neraka dalam kehidupan dunia ini. Tak pernah hadir kembali senyuman di wajahku. Jangankan ketawa, sebatas hidup bergairah pun aku tidak sanggup membuatnya. Lepas perpisahan ayah dan ibu, aku sebagai anak pertama dari 2 bersaudara selalu menjadi alat pelampiasan amarah dan murka ibuku. Padahal ibuku bukanlah orang yang miskin secara harta. Dari segi pekerjaan, ibuku bisa menyaingi laki-laki dari segi pendapatan. Ibu sejatinya adalah seorang pekerja keras dan tak pernah mengeluh. Namun entah mengapa, apa yang terjadi pada sikap baiknya kepada orang lain tak bisa dia lakukan kepadaku selaku anaknya. Berbanding terbalik dengan adikku yang sangat ibu sayangi sepenuh hati. Apapun bisa ibu berikan kepada adikku yang bernama Rahman. Sedangkan aku hanya bisa melihat dari sudut rumah di mana ibu selalu memanjakan adikku. "Teteh, ini ada kue yang diberikan ibu. Jangan bilang ini dariku ya," ucap Rahman sambil memberikan kue kepadaku secara sembunyi-sembunyi. Walaupun Rahman sangat dimanjakan oleh ibu, tapi kasih sayangnya terhadapku tidaklah sekejam ibuku. Sifat kasih sayangnya sangat mirip dengan ayahku yang entah pergi kemana. Itulah sepenggal ceritaku saat aku dan Rahman masih kecil. Menginjak masa sekolah dasar, tak ada sedikit pun perubahan sikap ibu kepadaku. Semua masih terjadi dengan jalan yang sama. Ibu selalu menganggapku sebelah mata. Bego, kalau sekiranya tidak bisa memasak, jangan sok bisa kamu, Win," teriak ibu. Karena saat itu, aku mencoba memberikan ibu masakan yang aku buat. Melihat majalah masak yang kudapati dari sekolah, dengan senang hati kupraktekkan masakan itu untuk ibuku. Hal itu kulakukan karena aku berpikir bahwa mungkin aku akan membuat ibuku senang. Namun bukanlah penghargaan yang kudapat, tapi hanya rasa sedih dan duka yang selalu aku terima, baik dari mulut maupun tindakan yang ibu berikan setiap harinya. Rahman adikku hanya bisa terdiam dan tak berani menolongku kala itu. Setiap hari, ibuku bekerja sebagai pemilik warung makan. Warung kami selalu ramai oleh pengunjung dan tak pernah sepi sehari pun. Masakan ibuku cukup terkenal di daerah kami. Baik orang kantoran maupun masyarakat biasa selalu datang memenuhi warung makan kami. Tak hanya ibu seorang diri, ibu dibantu oleh 3 orang pegawainya yang bernama Teh Ade, Mama Rafa, dan Kang Tony. Semua pegawai warung makan ibuku juga mengetahui akan sikap ibu kepadaku. Melihat hal tersebut, aku merasa lebih dekat dengan mereka dibanding ibuku sendiri. Mereka sangat baik kepadaku selama ini. Kalau bukan karena Rahman dan mereka, mungkin saja aku sudah lama meninggalkan rumahku. Hingga satu waktu, Teh Ade pernah mengobrol kepada Kang Tony. "Kasihan Neng Wiwin ya Kang, selama ini dianaktirikan. Kalau bukan karena hal itu, mungkin bapaknya akan membelanya habis-habisan." Dan juga, belum kunjung mereka melanjutkan, aku pun melewati mereka dan seolah tak mendengar apapun, sehingga membuat mereka tak jadi melanjutkan pembicaraannya. Namun sebenarnya, perkataan itu selalu kuingat dan kupikirkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pikiranku masih mengingat-ingat mengenai ucapan Teh Ade tadi, hingga satu hal terjadi. Pergi, dan jangan pernah kalian datang lagi ke sini," teriak ibuku. Kulihat ibu tengah mengusir beberapa orang berpakaian gamis
dan sorban yang ku tahu saat ini disebut jamaah tablik yang biasa menyiarkan agama dari satu pintu ke pintu yang lain. Lalu, seseorang dari mereka menjelaskan maksud dari kedatangan mereka yang hanya ingin makan di warung ibu. Tapi entah mengapa, ibu mengusir mereka dengan semena-mena. Hingga seseorang dari mereka berkata, "Allah Maha tahu apa yang ibu lakukan di tempat ini, Bu." Dan mereka pun berlalu pergi. "Gak usah sok tahu kalian, cepat pergi," bentak ibuku kala itu. Ibu selalu ramah kepada pelanggan warungnya. Namun, sikap ibu kadang berubah sinis kepada orang-orang yang menampilkan identitas agamanya. Entah mengapa, aku belum mengerti saat itu. Sekalipun ibu selalu menampilkan sikap kerasnya di depan umum, tapi hal itu tak mempengaruhi keadaan warung ibu yang kian ramai. Kulihat ibu pergi setelah memarahi orang-orang tadi dan berlalu pergi ke dalam warung sambil melewatiku. "Lihat apa kamu? Lihat apa kamu?" bentak ibu kepadaku yang memandangnya. Sungguh hati ini sangat menyedihkan jika aku ingat masa-masa itu. Selain sifat kasarnya kepadaku, aku juga sebenarnya ingin bertanya mengenai hal ganjil yang ibu lakukan. Rumahku saat dulu cukup besar. Perabotan rumah disusun rapi, namun terdiri dari barang-barang tua dan klasik. Tempat air dan peralatan makan juga masih banyak yang terbuat dari tanah liat. Perabotan bambu juga menemani kesan tempo dulu rumah kami. Tak hanya itu yang membuat hatiku penuh tanya. Satu ruangan yang selalu ibu kunci juga menjadi hal terbesar dalam tanyaku. Tiap malam, ibu selalu memasukkannya, dan bila aku boleh jujur sebenarnya, hal-hal gaib juga sering aku lihat di rumah ini. Mulai dari suara-suara rintihan, suara wanita menangis, hingga lolongan anjing di setiap malam. Tak sampai di sana, beberapa penampakan juga kerap aku alami saat kecil hingga beberapa tahun silam. Satu hari, pernah di dalam rumah, aku sebagai anak perempuan berniat untuk membereskan rumah mulai dari mengepel dan menyapu lantai rumahku. Tapi apapun yang kulakukan tak pernah di mata ibu. Sedikit saja, lantai rumah masih terlihat sedikit basah, maka mulut ibu dengan senang hati akan menghardiku. Pernah satu hari, ember air cucian lantai ibu tendang, tanda tak puas hasil kerjaku. Hal itu selalu terjadi hingga umurku menginjak masa remaja, lebih tepatnya saat aku memasuki umur anak SMP. Sedikit berbeda, saat aku masih kecil, pada usia ini aku mulai ingin menanyakan perihal sikap ibu yang tak pernah berubah padaku. Juga aku sangat ingin menanyakan tentang ayahku, yang pergi karena apa dan pergi kemana. Sungguh saat itu aku sangat rindu sosok ayah di sampingku. Saat ini juga warung makan ibu semakin berkembang. Kini ibu sudah memiliki cabang baru di sebelah. Para pegawai ibu juga makin banyak. Tapi yang tetap bertahan dari awal hanyalah Mama Rafa dan Kang Tony. Dan untuk Teh Ade kini tak lagi bekerja di warung ibuku karena ingin fokus menjaga anaknya di rumah. "Percuma kamu sekolah, Wiwin. Jam segini baru pulang. Habis dari mana kamu?" tanya ibu kepadaku selepas pulang dari sekolah. "Maaf Bu, tadi ada kegiatan tambahan di sekolah," jawabku. "Alah, sok-sokan kamu. Cari-cari alasan saja. Cepat ganti bajumu. Bantu warung ibu. Beresin piring-piring sana," ucapnya. Tak ada rasa iba ibu melihatku lelah pulang sekolah. Jangankan untuk menawari makan dulu, melihat wajah letihku pun tak pernah ibu lakukan. Untuk sekedar mengisi perut saja, aku harus bekerja terlebih dahulu dan makan bersama pegawai ibuku. Saat setelah membantu warung ibu, aku makan bersama dengan Kang Tony dan Mama Rafa. Mereka berdua seperti menjadi orang tua pengganti untukku. "Kang Tony, boleh kan aku menanyakan sesuatu?" tanyaku pada Kang Tony. Kang Tony lantas mengangguk tanda membolehkan. "Kang, apa aku benar anak ibu, Kang?" tanyaku sedikit meneteskan air mata. Melihatku menangis, Mama Rafa lalu merangkul pundakku sambil menenangkan aku dan berkata, "Aku tidak boleh berkata seperti itu." Kang Tony juga melakukan hal yang sama seperti Mama Rafa. Walaupun mereka tahu pertanyaan ini lambat laun akan terpikirkan oleh Wiwin karena tindakan ibunya yang kurang memberikan sayang padaku. Malam hari, lepas selesai membereskan warung, tanda tutup, aku pun pergi ke rumah yang tak jauh dari warung ibuku. Kulihat saat itu, ibu tengah duduk memandang ke teras rumah sambil duduk di kursi bambu.
"Ibu, kok belum istirahat? Udah malam, Bu," tanyaku. Tapi tak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Aku pun memutuskan untuk masuk saja ke dalam rumah dan meninggalkan ibu yang sedang duduk itu. Tak lama, "Mana nota hasil jualan dan uang hasil warung?" tanya ibu yang datang dari arah dapur rumah. Aku pun terheran kenapa ibu bisa secepat itu masuk ke dalam rumah. Padahal kalau ibu masuk, tentu saja akan terlihat olehku yang masih berada di dekat pintu rumah. "Loh, bukannya ibu tadi di luar, Bu?" tanyaku bingung. "Dari tadi juga ibu di rumah. Sudah, jangan banyak bicara kamu. Cepat, berikan uang warungnya," ketus ibu sambil berlalu meninggalkanku. Aku hanya bisa terdiam mengalami hal itu. Tak lama, aku mencoba melupakan kejadian tadi dan lekas masuk ke dalam kamarku. Aku pun segera bergegas beristirahat dan menutup tubuhku dengan selimut. Hingga kemudian, suara aneh terdengar memanggil namaku. "Win, Wiwin," ucapnya sangat lirih. Hal ini cukup biasa sebenarnya aku alami sejak dari kecil. Namun yang menjadi hal menakutkan adalah selepas suara itu terdengar, tiba-tiba selimutku seperti ditarik dan kakiku juga terseret beberapa jauh dari ranjangku. Aku pun berteriak memanggil ibuku dan bergegas keluar menuju kamar ibu. "Anak sialan, kamu tahu ini jam berapa?" bentak ibu mendengar teriakanku. Aku pun menjelaskan hal yang aku alami sambil langsung memeluk ibuku ketakutan. Tapi hal tak terduga terjadi. Ibu melepas pelukanku dan mendorong jauh, sampai akhirnya ibu menamparku sambil berkata, "Jangan berani-berani kamu sentuh ibu, anak setan," teriaknya. Sungguh aku tak menyangka ibu akan melakukan hal sejauh itu kepadaku. Tak ada suara yang dapat keluar dari mulutku, hanya tangis yang bisa kulakukan sambil kembali ke dalam kamarku. Adikku yang juga ada di kejadian itu hanya bisa melihatku iba tanpa bisa menolongku karena rasa takutnya kepada ibu. Sebenarnya, aku tak berani kembali ke dalam kamar rumahku. Hingga tanpa sepengetahuan ibuku, aku pergi menuju rumah teh adik yang berada kurang lebih 100 meter dari rumahku. Dan aku pun bergegas pergi ke sana. "Teh adik, assalamualaikum," ucapku. Terdengar suara langkah menuju pintu dan membuka pintu rumah. "Ya Allah, Wiwin," ucap teh adik. Aku yang masih terisak menangis hanya terdiam melihat teh adik yang juga menyuruhku masuk ke dalam rumah. "Kenapa Neng Wiwin? Kok malam-malam datang ke sini?" tanya teh adik sembari memberikan air untukku. Masih dalam tangis, aku menjelaskan akan perilaku ibuku yang kian hari kian garang padaku. Masalah seperti ini cukup membuat mentalku berantakan. Maklum saja, masa-masa remaja waktu itu hanya terdapat cercaan dan hinaan, membuatku merasa hidup dengan cara tidak normal. Teh adik yang menatapku kasihan dan terlihat matanya juga sedikit berkaca-kaca. Teteh kan sudah lama kerja sama Ibu Wiwin. Mau tanya, kok ibu selalu marah-marah kepada aku, Teh? Apapun yang kulakukan selalu salah di matanya, ucapku lirih. Teh adik tak menjawab bahwa setiap ibu punya caranya masing-masing dalam mendidik dan mencintai anaknya. Teh adik juga berkata bahwa mungkin dari sikap kerasnya padaku tersimpan kasih sayang yang besar. Mendengar hal itu, hatiku sedikit terobati. Tapi tentu saja jawaban teh adik juga tak langsung membuatku senang. Setelah beberapa lama aku berbincang dengan teh adik, maka aku pun bermaksud mengatakan perihal kedatanganku ke rumahnya. Aku berniat menginap semalaman saja di rumah teh adik karena masih tersimpan rasa takut saat berada di kamarku sendiri pasca kejadian tadi. Teh adik pun mengizinkanku untuk menginap di sana dengan syarat subuh hari meski sudah pulang ke rumah agar tidak diketahui oleh ibuku. Tentu saja apabila tahu aku menginap di sembarang tempat, ibu tak segan-segan menambah hukuman dan cemoohannya. Ya sudah, sekarang Neng Wiwin tidur saja di kamar sebelah itu. Kamar itu kosong. Kebetulan anak teteh lagi menginap di rumah neneknya hari ini, ucap teh adik. Aku pun lekas pergi menuju kamar tersebut setelah sebelumnya berterima kasih atas bantuan teh adik malam ini. Badanku kubaringkan di ranjang kamar itu. Meski lamunanku atas tamparan ibu masih terngiang di ingatanku, tapi rasa kantuk juga sudah mulai menyerang mataku.
Kok setega itu ya sama anaknya sendiri mah? Ucap suami Teh Dedek samar-samar terdengar olehku. Sebenarnya aku ingin memberitahu perihal itu ke Wiwin, Kang. Tapi Wiwin masih terlalu kecil untuk tahu semuanya. Aku pun sebenarnya sudah tak kuat dengan perilaku Cek Dedek sama Wiwin selama ini. Andai saja Kang Rohan tahu tentang Wiwin, Cek Dedek tak akan berani melakukan itu, ucap Teh Ade. Kang Rohan, siapa dia? Tanyaku dalam hati saat sedikit menguping pembicaraan mereka. Sudah, kamu jangan suka ngomongin hal itu lagi mah. Nanti terdengar Wiwin, bisa panjang urusannya, tegur suami Teh Ade. Setelah teguran itu terdengar, aku pun semakin penasaran tentang sosok Kang Rohan yang disebutkan Teh Ade dan suaminya itu. Tapi tak ada lagi kelanjutan perbincangan mereka yang kudengar lagi malam itu. Seperti yang diisyaratkan Teh Ade, aku pun subuh hari segera kembali ke rumahku secara sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh ibuku. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku tanyakan kepada Teh Ade setelah ku mendengar obrolan mereka. Tapi aku pun takut membuat Teh Ade semakin kesusahan dan aku urungkan pertanyaanku itu. Beberapa tahun ku jalani kehidupanku bersama ibu. Kini aku telah memasuki usia 15 tahun. Bertepatan dengan awal mula semua rahasia hidupku sedikit demi sedikit terbuka. Di usia itu, aku sudah mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan gaib yang selalu menerpaku. Bahkan bisa disebut saat ini, aku sering dicap sebagai anak indigo. Entah mengapa, setelah dari kecil, aku ditempa teror gaib dan ditambah bentangan ibuku. Secara pola pikir dan pandangan aku seperti lebih tua beberapa tahun dari teman-teman sebayaku. Tak sampai di situ pandanganku akan makhluk-makhluk gaib sudah seperti aku melihat manusia normal pada umumnya. Meski begitu, secara hakikat kehidupanku tak pernah berubah secara jauh. Hidupku masih berdampingan dengan cemoohan dan bentakan ibu setiap harinya. Keanehan yang kumiliki membuat orang-orang di sekitarku menganggap aku aneh. Padahal mereka saja tak melihat apa yang kulihat. Sehingga secara sosial aku tak pernah bergaul secara masif dan lebih memilih hidup dalam kesendirian, dan juga lebih menghindar dari kehidupan bersosialisasi. Tapi yang aneh dari hidupku, kala umurku 15 tahun, aku sama sekali tidak bisa mendeteksi hal gaib apapun. Aku sama sekali tak bisa mendeteksi hal gaib apapun di rumah dan di tempat-tempat di mana ibu selalu ada di sana. Aneh sekali, berbeda dengan tempat lain di mana aku bisa dengan jelas melihat sosok-sosok gaib. Tapi di rumah dan warung ibu, aku tak bisa merasakan apapun. Justru gangguan-gangguan gaiblah yang selalu menimpaku kala berada di rumah ataupun di warung makan milik ibu. Saat pulang sekolah, tak ada satu orang pun yang selalu mengajakku pulang bersama. Semua hal hanya kulalui dalam kesendirian saja. Kedekatanku dengan orang lain hanyalah bersama Rohman adikku, Kang Tony, Teh Ade, dan Mama Rafa. Hanya mereka yang bisa membuatku menjadi orang normal saat berbincang. Satu hari selepas pulang sekolah, kulihat sebuah motor baru terpajang di teras rumahku. Pikiranku kala itu, jika mungkin motor itu adalah untukku, karena selama ini menuju ke sekolah, aku harus menempuh jarak 4 km dari rumahku dengan berjalan kaki. Hatiku cukup antusias melihat sebuah motor terpampang di depan rumah. Lalu aku masuk ke dalam rumah dengan rasa harap ibu berkata motor itu adalah untukku. Rohman, coba kamu kesini. Lihat tuh, ibu belikan kamu sepeda motor buatmu. Terdengar ucapan ibu sambil memanggil adikku Rohman. Hatiku sangat dongkol mengetahui motor tersebut adalah untuk adikku. Padahal dalam hatiku berkata bahwa sekolah adikku tidaklah jauh dan sekolahannya pun tak membolehkan siswanya membawa sepeda motor. Berbalik dengan keadaanku yang meski berjalan sejauh 4 km tanpa diberi uang jajan sama sekali oleh ibu. Mengetahui hal itu, aku pun hanya berlalu ke kamar dan segera mengganti baju untuk membantu warung ibu seperti biasa. Dari awal mula masuk SMP hingga SMA, aku memang dididik ibu untuk membantunya di warung makan. Bahkan untuk makan dan istirahat, ibu tak pernah membedakan aku dengan semua pegawainya. Walaupun aku berstatus anak pemilik warung, tapi bagiku, aku tak lebih dari pegawai bagi ibuku sendiri. Bahkan,
Aku bekerja tanpa upah dan uang jajan sekalipun setiap harinya dari semenjak masuk SMP hingga SMA. Wiwin, sini kamu, ucap ibu sedikit memanggil dengan tegas. Cepat, kamu pergi ke pasar sana, ambil belanjaan ke toko si Haji, perintah ibu. Mendengar hal itu, Kang Tony pun memberanikan diri berkata kepada ibu, Ci, biar saya aja yang ambil belanjaannya ke sana. Neng Wiwin baru pulang sekolah, terus belum makan. Lagi pula belanjaannya banyak dan juga sedikit jauh tempatnya. Kasihan Neng Wiwin, ucap Kang Tony mencoba menolong Wiwin. Alah, apa-apaan kamu, Ton? Sudah biarin, biar dia tahu rasanya kerja, bentak ibunya kepada Kang Tony. Kang Tony hanya terdiam, tak berani meneruskan percakapannya. Begitupun dengan karyawan lainnya, hanya bisa menunduk sambil memberikan kode sabar padaku. Aku pun mau tidak mau menuruti perintah ibu untuk pergi mengambil belanjaan. Sungguh pilu hati ini sebenarnya, selalu mengalami hal ini sepanjang hidup. Namun semangat harus tetap berjalan. Hingga di tengah perjalanan, kulihat sosok laki-laki menaiki sebuah mobil. Sosok itu sangat aku kenali. Bapak, teriakku. Melihat bapak yang tengah kulihat saat ini membuat kakiku ingin mengejarnya. Tapi langkah kakiku tiba-tiba terhenti. Teringat perintah ibu untuk mengambil belanjaan di warung. Lalu aku putuskan untuk mengambil belanjaan terlebih dahulu, dengan secepat mungkin agar dapat segera bertemu dengan bapak. Iya, aku yakin itulah bapakku yang bernama Junaidi. Wajahnya sangat ku kenal, karena setiap malamnya aku menyembunyikan satu fotonya saat ibu akan membakarnya dulu. Bergegas, aku mendatangi toko Pak Haji dan berkata padanya untuk mengambil belanjaan ibu. Dan untuk mempercepat keadaan, aku pun menyewa ojek untuk mengantar aku dan belanjaan ibu ke rumah. Kang, cepetan jalannya ya Kang ke warung Bu Dedeh, seperti biasa, pintaku tergesa-gesa. Aku segera berlari setelah turun dari ojek dan segera menuju warung ibuku. Beberapa pegawai warung bertanya keheranan atas sikapku yang terlihat tergesa-gesa. Kang Tony, ibu mana Kang? Tadi bapak kesini kan Kang? Tanyaku sambil menggerak-gerakkan tangan Kang Tony. Kang Tony hanya terdiam memandangiku, seolah tak ingin menjawab pertanyaanku ini. Iya Neng, tadi memang ada bapakmu kesini. Sekarang sedang bersama ibu ke rumah Neng. Tapi, ucap Mama Rafa menjawab pertanyaanku. Tak lama setelah mendengar itu, aku pun bergegas menuju rumahku dengan berlari secepat mungkin. Neng Wiwin, tunggu, teriak Mama Rafa yang tidak aku dengarkan sambil terus berlari menuju rumahku. Asaku untuk bertemu bapak sangatlah besar. Orang yang paling aku ingin temui kini benar-benar kembali, pikirku. Tak berapa lama dari kejauhan, kulihat bapak berada di depan rumahku. Tapi langkahnya seperti bapak akan kembali melanjutkan perjalanan menuju kembali ke arah mobil. Hingga kulihat mobil itu bapak nyalakan untuk bersiap pergi. Lariku makin kupacu. Namun sayang, suaraku tak sekeras suara mesin mobil. Hingga akhirnya aku pun kehilangan kesempatan bertemu dengan bapakku. Ibu yang melihatku menangis meratapi kepergian bapak hanya terdiam dan berlalu pergi ke dalam rumah seolah tak terjadi apapun. Lalu aku pun segera menemui ibu untuk menanyakan perihal kedatangan bapak. Ibu, tolong Bu, kasih tahu Wiwin kenapa bapak pergi. Di mana bapak Bu? Kenapa bapak datang ke sini Bu? Wiwin rindu bapak Bu, ucapku kepada ibu dengan diiringi tangisan yang hebat. Bapakmu tak tinggal dimanapun, dia sudah mati Win. Ingat, kamu jangan pernah bertanya apapun tentang bapakmu lagi sama ibu, bentak ibu kepadaku, memberikan jawaban yang tidak aku harapkan. Aku hanya bisa tertegun menangisi kepergian bapak. Harapan satu-satunya untuk melihat bapak kini telah sirna. Aku pun menyadarkan tubuhku lelah ke dinding rumah. Isak tangis masih menyertaiku. Hingga satu waktu, dua orang terlihat olehku sedang memandangiku dari luar pagar rumah. Mereka berdua memakai baju gamis, terlihat seperti seorang ayah dan anaknya. Orang yang terlihat tua itu lalu terlihat seolah memalingkan wajahnya dariku, diikuti seseorang lagi yang juga kembali mengikutinya. Wiwin, apa-apaan kamu malah bengong di sini? Kembali ke warung, bantu si Tony. Enak saja malah diam di sini. Cepat, kerja kamu, teriak ibuku dari arah dalam rumah.
Dengan keadaan yang masih diliputi kesedihan, aku pun kembali pergi ke warung. Semua pegawai satu persatu mulai memandangiku. Bahkan Kang Tony yang melihatku sangat bersedih hanya dapat mengusap rambutku dan meminta agar aku bersabar atas perilaku ibu. Di dalam kegiatanku membantu warung, aku pun masih terlalut dalam lamunan akan kepergian bapak tadi. Hingga beberapa saat kemudian, seseorang memberikan salam. "Assalamualaikum teh, mau makan?" ucapnya. Mataku segera kualihkan kepada orang itu, dan kulihat ternyata orang tersebut adalah seseorang yang melihatku tadi saat di rumah. "AA-nya, tadi yang lewat di depan rumah ya?" tanyaku. Beberapa saat berbincang, akhirnya diketahuilah bahwa mereka merupakan warga baru di kampungku. Mereka berdua merupakan ayah dan anak yang ku ketahui bernama Arif sebagai anaknya dan Ustadz Umar selaku ayahnya. Lalu, selesai menyiapkan pesanan mereka, aku pun segera mengantarkannya ke meja di mana Arif dan ayahnya duduk. "Assalamualaikum. Maaf pak, maaf. Bukannya saya tidak sopan, tapi ibu saya sangat kurang suka melihat orang berpakaian islami. Saya juga tak tahu kenapa. Tapi jika nanti kalian bertemu dengan ibu, tolong maafkan sikap ibuku ya pak," ucapku melihat mereka berpakaian islami. Aku pun lalu melihat ke wajah Arif, tanda memberi pertanyaan yang sama. Tapi ada yang aneh kala aku melihat Arif yang seperti memiliki umur yang tak jauh beda dariku. Perasaanku seolah melahirkan sinyal yang berbeda. Apakah karena Arif terlihat baik dan manis bagiku, pikir aku waktu itu. Ustadz Umar dan Arif pun mengiyakan permintaanku, dan aku pun berlalu pergi meninggalkan mereka. Lalu kembali kulihat Arif yang tengah makan bersama ayahnya itu. Saat bekerja, aku pun secara tidak sadar selalu mencuri-curi pandang ke arah Arif. Semakin kulihat, semakin senang aku melihatnya. Seolah kesedihanku tiba-tiba menghilang atas perintah perginya kembali bapak. Iya, itulah pertemuan pertamaku bersama mereka berdua. Dua sosok orang yang akan merubah hidupku sepenuhnya nanti. Beberapa waktu mereka pun selesai dan segera membayar makanan yang sudah dipesannya. Tak lupa, mereka pun berkata jika mereka tinggal di kampung ini dan memperkenalkan diri mereka kepada semua pegawai di warung ibu. Lalu, saat mereka berdua telah berlalu, aku pun segera menuju meja mereka. "Loh, kok makanannya tidak disentuh sama sekali sih?" ucapku heran dengan makanan mereka yang masih utuh. Bahkan, sendok mereka pun masih terlihat bersih, tidak ada tanda bekas pakai sekalipun. Padahal sedari tadi, aku melihat mereka seperti makan dengan lahapnya. Sungguh mengherankan sekali pikirku. Aku pun segera mengambil makanan mereka berdua dan membawanya kembali ke dapur warung dan menyimpannya di atas meja begitu saja. Tak lama, ibu hadir di sana, tapi suatu hal ganjil terlihat olehku atas perilakunya. Dahinya mengernyit dan matanya berubah tajam seketika. Ibu seolah mencari sesuatu dengan cara mencium-cium sebuah bau dengan hidungnya. Hingga akhirnya, ibu menuju meja di mana makanan tadi aku simpan. Tiba-tiba, ibu seperti orang yang mual dan berlalu segera mungkin dari warung dan pergi entah kemana. Semua orang hanya bisa melihat ibu pergi. Tak ada satupun yang berani bertanya perihal kejadian itu. Hanya kulihat Kang Tony dan Mama Rafa yang saling pandang saja, seolah menyimpan sesuatu yang mereka ketahui. Sebenarnya, saat usia aku menginjak 15 tahun ini, banyak sekali hal yang ingin kuungkap. Mulai dari bapak, perilaku ibu, dan juga diriku sendiri yang bisa melihat al-gaib. Sungguh semuanya membuatku menjadi gadis yang kerap dipandang aneh oleh teman-temanku dan beberapa tetanggaku di sana. Kehidupanku semenjak menginjak SMP hingga sampai menginjak SMA tak pernah diisi dengan bermain bersama teman-teman. Pagi sekolah, siang membantu ibu hingga malam. Itulah hidupku. Tak ada yang membuatku memiliki pengalaman bersama dengan teman-teman. Jangankan memiliki kekasih, sebatas teman baik saja aku tak punya. Sampai akhirnya satu hal terjadi padaku. Ketika pulang sekolah, pandanganku teralihkan ke masjid di kampungku. Masjid itu bisa dikatakan sepi karena jarang sekali digunakan untuk tempat berkumpul ataupun mengisi suatu acara keagamaan. Hanya beberapa orang saja yang terlihat di sana. Itu pun hanya untuk melaksanakan sholat saja. Sedangkan untuk acara hari besar keagamaan dan yang lainnya, tak kulihat terjadi di masjid itu.
Saat itu, kulihat masjid itu cukup ramai orang berkumpul. Beberapa pria dewasa ku tengok sedang melakukan kegiatan di sana, dan lalu pandanganku tertuju kepada Arif yang tengah menggulung-gulung karpet masjid. Dan beberapa orang juga terlihat membersihkan lantai masjid dan membersihkan halamannya. Arif lantas melempar senyum kepadaku, yang kusambut kembali dengan senyum maluku. Ini adalah pertama kali seseorang pria terlihat sangat menarik bagiku, hingga aku berlalu pergi dari sana dengan senyumku yang kembali hadir entah kenapa. Selepas tibanya di rumah, seperti biasa, aku langsung pergi ke warung untuk segera membantu Kang Tony dan Mama Rafa. Tapi kulihat di sana, ibu tengah mengobrol dengan Mama Rafa dan Kang Tony. Tony, Rafa, ingat, sudah kubilang kan, dari lama jangan sampai ini terjadi. Aku sudah curiga saat melihat makanan itu kemarin. Lain kali, tengok sedikit kalau ada pembeli. Ucap ibu sedikit meninggi. Kang Tony dan Mama Rafa hanya bisa terdiam saat ibu berkata demikian, hingga akhirnya ucapan ibu terhenti saat aku tiba di sana. Ibu pun berlalu pergi dari mereka sembari menatapku sinis. "Neng, udah makan?" tanya Mama Rafa yang kala itu juga melihatku. "Belum, Wiwin baru saja pulang," jawabku. Kang Tony dan Mama Rafa kemudian membawaku masuk ke dapur dan membawakanku sepiring makanan. "Kasihan Neng Wiwin, mau makan pun harus lihat dulu ibu ada atau tidak di warung. Sabar ya Neng," ucap Kang Tony. Di sela aku makan, kulihat Mama Rafa dan Kang Tony kembali melanjutkan pekerjaan mereka berdua. "Kang Tony, tadi ibu kenapa?" tanyaku singkat. Kang Tony hanya menjawab bahwa ibu hanya membicarakan masalah pekerjaan saja. Padahal aku tahu ada hal lain yang mereka ketahui, namun aku tak memperpanjang pertanyaanku padanya. "Mama Rafa, Kang Tony, apa kalian tahu siapa Kang Rohan?" tanyaku. Mama Rafa dan Kang Tony tiba-tiba saja kaget bukan kepalang mendengar pertanyaanku. Dengan cepat, mereka segera menghentikan pekerjaan mereka dan mulai bertanya dari mana aku tahu nama itu. "Neng, punten, sekali jangan pernah sebut nama itu Neng, apalagi depan ibu," ucap Kang Tony ketakutan. Aku yang keheranan tak mengerti hanya bisa melihat wajah mereka yang ketakutan dan khawatir. Aku pun kembali bertanya, bukankah bapakku bernama Junaidi dan Kang Rohim itu siapa kepada mereka berdua. Tak ada jawaban yang bisa mereka keluarkan selain harapan mereka agar aku tak bertanya mengenai itu. Melihat mereka begitu gelisah, aku pun meminta maaf dan tak melanjutkan pertanyaanku. Walaupun tentu saja dalam hati aku sangat ingin mengetahui semua itu. Beberapa hari tak ada kejadian ganjil yang kualami, hingga akhirnya Arif dan beberapa pemuda kampungku datang ke warung. "Aduh, punten Aa, bukan maksud gak sopan, tapi kalau Aa mau makan, maaf ya semuanya, sudah dipesan," ucap Kang Tony yang tiba-tiba saja menghampiri Arif dan berkata demikian. Aku yang melihat itu tentu saja menegur apa-apa yang Kang Tony lakukan terhadap Arif. "Loh Kang, kok begitu sih?" tanyaku. Kang Tony hanya menyimpan telunjuknya di bibir, isyarat aku tak boleh bertanya. Kulihat wajah Kang Tony yang sedikit gelisah membuatku bingung dan keheranan. "Assalamualaikum Kang, maaf, saya cuma mau kasih tahu beberapa hari lagi Isra Mi'raj saya datang ke sini, barangkali warung ini mau sedikit menyumbangkan dana untuk acara nanti," ucap salah seorang dari mereka. Kang Tony yang hanya mendengar itu lantas terlihat lega dan sedikit tertawa, mungkin juga sedikit malu atas apa yang dilakukannya. Kang Tony pun lantas memanggil Mama Rafa dan memintanya mengambil beberapa uang untuk diberikan kepada mereka. Pandanganku juga teralihkan kepada Arif yang juga melihatku. Tak ada tegur sapa di antara kami, namun aku yakin dari sorot matanya kulihat ada sesuatu yang ingin Arif ucapkan. Hingga akhirnya Arif hanya memberikan salam tanda pamit dari warung. Selepas pulang dari warung, kurang lebih pukul 10 malam, aku pun pulang menuju rumah. Setibanya di rumah, kulihat beberapa orang memenuhi teras rumahku. Segera ku percepat langkahku untuk melihat hal yang terjadi. Ku dengar teriakan adikku mengarang hebat. "Ya Allah, Arif!" teriakku melihat adik yang tengah kerasukan. Beberapa orang juga terlihat menahan adikku yang berontak dengan hebat, dan ibu hanya bisa memegang tangannya sambil menangis ketakutan.
Pergi kalian dari sini. Pergi. Ini tanahku. Ini tempatku. Ada yang menggangguku di sini. Ucap adikku yang kerasukan. Tak ada satupun yang bisa menenangkannya hingga tiba-tiba Ustadz Umar datang ke rumah bersama tetanggaku yang memanggilnya. Adikku yang masih kerasukan langsung melotot dan menunjuk Pak Ustadz berulang kali. Adik semakin beringas, seolah ingin menerkam Ustadz Umar yang langsung membacakan doa-doa dan memegang kepala adikku. Tak lama, adik terkulai lemas dan terjatuh tak berdaya ke lantai. Beberapa orang langsung mengangkatnya ke dalam kamar. Selesai semua terjadi, semua orang masih berkumpul. Bapak-bapak, makasih ya atas bantuannya, sudah sudi menolong anakku. Namun, yang aneh, ibu sama sekali tak mengucapkan sepatah kata pun kepada Pak Ustadz. Malahan tatapan matanya seperti menyimpan satu misteri kepadanya. Aku hanya banyak terdiam melihat itu, dan segera menemani adik yang tengah lemas terlentang di atas tempat tidurnya. Ku dengar ibu masih terdengar berbincang-bincang dengan beberapa orang di luar. Cukup lama ibu di luar, dan akhirnya aku melihat adikku tersadar. Dengan memberikan segelas air, aku pun mulai mengobrol sedikit dengan adikku dan bertanya mengenai hal yang dialaminya itu. Seingatku, tadi aku mau pergi ke WC, Kak. Tapi di sudut dapur, tiba-tiba ku lihat sosok menyeramkan yang begitu saja menabrakku. Hanya itu yang ku ingat sampai akhirnya aku ada di kamar ini, ucap adikku. Adikku juga mengatakan setelah makhluk itu seperti masuk ke dalam dirinya, adikku mendengar suara ibu sedang tertawa. Aku yang mendengar cerita itu semakin bingung dibuatnya. Wiwin, ngapain kamu di sini? Jangan ganggu adikmu. Pergi sana, pergi. Bawa sial saja, bentak ibuku. Kok ibu jadi marah padaku, Bu? Apa salahku? Tanyaku sedikit kesal. Berani jawab kamu sekarang, bentak ibu kembali kepadaku. Aku hanya tertunduk, terdiam, menahan perasaan kecewa dan marah dengan keadaan ini. Walau saat itu aku sangat ingin mengatakan sesuatu, tapi rasa takutku masih sangat besar pada ibu. Lepas semua mulut ibu, tak berhenti menyudutkanku kala itu. Hingga aku pergi menuju kamar pun, celotehannya tak pernah berhenti. Anak sialan, anak setan, si pembawa sial, tak berguna. Itulah kata-kata yang hampir setiap hari ku dengar di telinga dari mulut ibuku. Hingga suatu ketika, aku sudah tak tahan dengan semua umpatannya kepadaku. Lalu, ku ambil jam beker samping ranjangku dan ku lempar sekeras mungkin ke pintu kamarku. Ku dengar langkah hentakan kaki yang terdengar cepat menuju kamarku.